Halo, Shalom. Selamat datang di channel The Quiz Alkitab. Kali ini ada 15 pertanyaan tentang isi Alkitab di dalamnya. Penasaran apakah kamu bisa menjawab semuanya dengan benar? Namun sebelum memulainya, bagi yang belum, boleh ya bantu subscribe, share, dan like-nya. Supaya banyak orang lain juga bisa belajar tentang Alkitab dengan cara yang menyenangkan. Oh ya, setelah selesai kuisnya, jangan lupa tulis skor kamu di kolom komentar ya. Without any further ado, yuk kita mulai kuisnya. 1. Pohon apakah yang dipanjat Zakheus ketika ia ingin melihat Yesus? A. Aras. B. Ara. C. Sanobar. D. Kenari. Siapkan jawabanmu. Jawabannya B. Ara. Lukas 19 ayat 2 dan 4. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. 2. Siapakah saudara Musa? A. Eli. B. Harun. C. Set. D. Saul. Siapkan jawabanmu. Jawabannya B. Harun. Keluaran 4 ayat 14. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa, dan ia berfirman, "Bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya." 3. Ada seorang laki-laki disebut Nimrod. Dia adalah ... yang hebat. A. Raja. B. Pejuang. C. Pelaut. D. Pemburu. Siapkan jawabanmu. Jawabannya D. Pemburu. Kejadian 10 ayat 8-9. Kus memperanakan Nimrod. Dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. 4. Pada peristiwa air bah, setelah hujan berhenti, berapa lama air itu berkuasa atas bumi? A. 50 hari. B. 30 hari. C. 150 hari. D. 100 hari. Siapkan jawabanmu. Jawabannya C. 150 hari. Kejadian 7 ayat 24. Dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. 5. Ada sebuah sungai yang mengalir di Taman Eden, dan sungai tersebut terbagi menjadi beberapa bagian. Terbagi berapa bagiankah sungai itu? A. 2. B. 6. C. 4. D. 7. Siapkan jawabanmu. Jawabannya C. 4. Kejadian 2 ayat 10. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. 6. Ketika Sarah meninggal, berapakah usianya saat itu? A. 365 tahun. B. 127 tahun. C. 120 tahun. D. 99 tahun. Siapkan jawabanmu. Jawabannya B. 127 tahun. Kejadian 23 ayat 1. Sarah hidup 127 tahun lamanya. Itulah umur Sarah. 7. Henok hidup berapa lama sebelum akhirnya Tuhan mengangkat dia? A. 650 tahun. B. 565 tahun. C. 365 tahun. D. 127 tahun. Siapkan jawabanmu. Jawabannya C. 365 tahun. Kejadian 5 ayat 23-24. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun, dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah.
8. Di kitab manakah kita bisa menemukan hukum Taurat di dalam Alkitab? A. Kejadian, B. Keluaran, C. B dan D, D. Ulangan. Siapkan jawabanmu. Jawabannya C, B, dan D. Hukum Taurat tercatat di dalam kitab Keluaran dan Ulangan, yaitu Keluaran 20 ayat 1-17 dan Ulangan 5 ayat 6-21. 9. Semua kejadian ini terjadi selama 40 hari dan 40 malam, kecuali A. Yesus berpuasa, B. Paulus dan Silas di dalam penjara, C. Musa berpuasa di Gunung Sinai, D. Hujan turun dan menenggelamkan bumi. Siapkan jawabanmu. Jawabannya B. Paulus dan Silas di dalam penjara. Kisah Rasul 16 ayat 19-40. Dalam pasal ini kita menemukan bahwa Paulus dan Silas dipenjara karena suatu perkara, namun tidak disebutkan di sini secara spesifik berapa lama mereka dipenjara. 10. Apakah rasa mana menurut kitab Keluaran? A. Buah, B. Kacang kedelai, C. Kue madu, D. Tidak berasa. Siapkan jawabanmu. Jawabannya C. Kue madu. Umat Israel menyebutkan namanya mana. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. 11. Siapakah yang meminta kepala Yohanes Pembaptis? A. Maria, B. Hana, C. Tidak ada yang melakukannya, D. Herodias. Siapkan jawabanmu. Jawabannya D. Herodias, Matius 14 ayat 6-8. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, "Berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." 12. Dalam hukum Taurat, perintah tentang hormatilah ayah dan ibumu adalah perintah ke A. Ke-6, B. Ke-5, C. Ke-4, D. Ke-3. Siapkan jawabanmu. Jawabannya B. Ke-5, Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. 13. Siapakah nama wanita Moab yang menjadi nenek moyang Raja Daud? A. Naomi, B. Orfa, C. Batsheba, D. Ruth. Siapkan jawabanmu. Jawabannya D. Ruth. Rut 4 ayat 1-17. Dalam pasal ini kita mengetahui bahwasannya Ruth adalah seorang yang berasal dari bangsa Moab. Dan ketika ia menikah dengan Boas, ia melahirkan seorang anak yang bernama Obed yang merupakan kakek Daud. 14. Di gunung manakah Musa menerima hukum Taurat? A. Nebo, B. Hermon, C. Sion, D. Sinai. Siapkan jawabanmu. Jawabannya D. Sinai. Keluaran 19 ayat 18. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur dan seluruh gunung itu gemetar sangat. 15. Siapa nama anak Saul yang pertama? A. Abinadab, B. Malkisua, C. Yonatan, D. Isbaset. Siapkan jawabanmu. Jawabannya C. Yonatan. 1 Samuel 14 ayat 49. Anak-anak lelaki Saul ialah Yonatan, Yiswi, dan Malkisua. Nama kedua anak yang perempuan yang tertua bernama Merab, yang termuda bernama Mikal. Wah, sudah selesai.
Apakah kamu menikmati kuis ini? Adakah sesuatu yang baru yang kamu pelajari? Kami benar-benar penasaran. Berikan saran, komen, request, atau apapun itu di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk tulis hasil kuismu di situ ya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di kuis berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.